Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada seluruh partisipan acara JM Talk 11 dengan judul Managing a Multi-Generational Workforce. Berikutnya, sambutan dari Direktur Human Capital dan Transformasi kepada Bapak Engki Sasono, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Chief Hedi Rosadi Harman, ini senior saya. Kita satu generasi, Chief. Kemudian yang saya banggakan, para roster jasa marga di seluruh Indonesia ini, saya lihat hadir di sini 317 ya, 317. Sore ini, saat ini saya berada di salah satu ruangan kerja kita yang agak berbeda. Jadi kalau kita, keren nih. Iya, jadi ini satu ruangan kerja kita yang memang agak berbeda dengan ruang-ruangan kerja pada umumnya. Di sini ada peralatan musik, itu ada tempat main game, ada beberapa screen di sini. Jadi kita menyediakan fasilitas kerja yang membuat orang bisa nyaman bekerja, lebih kerasan bekerja, lebih fun bekerja. Kalau di outdoor-nya itu bisa ada tempat untuk diskusi, mungkin juga ada beberapa teman yang masih merokok, jadi ya tempat untuk bekerja juga lebih nyaman, lebih santai. Di ruangan atas tuh di HCD itu saya lihat juga cukup bagus, tidak ada meja kursi, adanya cuman kursi bantal pantai itu, beanbag. Ada meja bilyarnya, ada coffee corner, semuanya didesain supaya kita lebih kerasan bekerja. Jadi ini sejak akhir tahun lalu, cuman karena sekarang ini kondisinya lagi COVID, yang di sini kita batasin sekali, tapi bergantian teman-teman bisa ada di sini. Nah, pertama-tama dan yang paling utama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena di sela-sela kesibukan sore kita, kesibukan kerja kita, masih diberikan kesempatan untuk melakukan learning yang kita yakinin sebagai upaya adaptasi yang paling efektif menghadapi keniscayaan perubahan. Nah, tema kita pada sore hari ini, pada JM Talk Series yang ke-11 ini adalah terkait dengan pengelolaan tenaga kerja multigenerasi. Ini sangat menarik sekali, jadi saya yakin di hampir semua organisasi, apakah itu organisasi bisnis, organisasi pemerintahan, organisasi militer, organisasi sosial, semua sudah mengalami masa transisi di mana bertemunya para tenaga kerja lintas generasi, mulai dari baby boomers, kemudian Gen X, Gen Y, Gen Z, bahkan mungkin beberapa sudah masuk Gen Alpha mungkin. Nah, pemilihan Chief Herdi ini sangat tepat karena beliau telah berhasil memimpin beberapa perusahaan, setidaknya di 2 BUMN terbesar di Indonesia, yang secara sizing asetnya sangat besar, kemudian dengan sizing workforce-nya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu sekarang yang di BRI itu. Jadi kalau kita bagi 360 hari atau mungkin tepatnya 200 hari kerja, mungkin setiap hari melaksanakan perjalanan dinas cabang dari Aceh sampai Merauke mungkin belum selesai setahun ya, Cip ya. Jadi luar biasa ya, 135.000, mungkin ada berapa ratus atau berapa ribu cabang gitu ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan insight dari Pak atau Chief Herdi ini bagaimana mengelola workforce yang multi generation. Nah, sebelum Chief Herdi menyampaikan pencerahan, saya ingin mengingatkan kembali terkait dengan employee value proposition yang kita di Jasa Marga. Jadi, employee value proposition kita yakini bahwa menjadi perekat antara organisasi dengan people. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat di mana organisasi ini memiliki goals, kemudian memiliki strategi dan memiliki culture. Sedangkan dari sisi people ada kinerja, ada kapasitas dan perilaku. Nah, ini semua akan bisa efektif dengan enabler-nya teknologi dan tentunya key driver-nya adalah leadership. Nah, kita akan berusaha menseimbangkan antara komitmen perusahaan dengan komitmen karyawan. Kalau perusahaan ini memiliki sistem pengakuan dan penghargaan, menciptakan lingkungan kerja yang harmoni, kemudian menyiapkan sistem pengembangan karir,
Sedangkan dari komitmen karyawan yang dibutuhkan perusahaan adalah kinerja, berkinerja yang baik, berperilaku akhlak, kemudian juga mau dan cepat belajar atau willingness to learn and speed of learning. Ya. Kita percaya bahwa pemimpin memegang peran yang sangat penting sehingga kita mengempower setiap pemimpin ini dalam seluruh aspek dalam human capital architecture. Nah, ini sebenarnya menjadi prasyarat suksesnya perusahaan dalam jangka panjang. Nah, selain ada kepemimpinan, kita memerlukan juga sebuah tata nilai yang menjadi pemersatu, yang menjadi menjadi pemersatu dari seluruh insan jasa marga dalam berperilaku dan berpikir. Nah, sebelumnya kita punya APIX ya, agility, profesionalisme, integrity dan customer focus yang kemudian pada 2 bulan yang lalu, tanggal 29 Juli, kita sudah menetapkan tata nilai yang baru yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, sebenarnya kita setelah melakukan cross matrix ya antara APIX dengan akhlak, ini mungkin teman-teman sudah disosialisasi bahwa antara APIX dan akhlak ternyata bisa ngeblend gitu. Jadi amanah terkait dengan integritas, tentunya kita berhubungan juga dengan loyalitas, jadi di sumbu L, kemudian kompeten berkaitan dengan peningkatan kapabilitas atau kemampuan belajar yang tujuannya adalah diadaptif untuk melakukan perubahan. Kemudian kita saling menghargai dan menciptakan lingkungan kerja yang menghargai diversity keberagaman yang kita bisa melakukan kolaborasi, jadi kolaboratifika di ujung yang sebelah bawah ini. Nah, kalau yang lalu kita menyampaikan bahwa nggak apik, nggak asik ya. Nah, kita mungkin sekarang ini barangkali ya kalau nggak akhlak nggak enak gitu barangkali ya. Nanti silakan teman-teman cari yang pas gitu. Tapi ini saya paksakan aja, kalau dulu nggak apik, nggak asik, sekarang nggak akhlak, nggak enak. Nah, jadi materi sore hari ini sebenarnya sangat relevan dengan values. Kenapa? Karena semua workforce lintas generasi harus bisa mengimplementasikan values ini. Jadi mau baby boomers, mau dia generasi X, Y, Z, sama. Kita harus tetap bisa mengimplementasikan tata nilai tujuannya untuk ke arah apa yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa saat ini kita pada periode transisi di mana seluruh angkatan atau seluruh generasi workforce ini ada di organisasi kita. Jadi kalau kita lihat generasi X ini, generasi baby boomers masih ada sekitar 4,1%. Jadi masih sedikit lagi lah. Kita udah masih senior-senior kita sebentar lagi akan memasuki masa pensiun, kemudian generasi X-nya ini sekitar 34%, kemudian 27%, generasi Y-nya di 47,3%, dan generasi Z-nya 14,46. Jadi kalau kita jumlah kira-kira 61-62%-nya lah kita di generasi muda Gen X, Gen Y, dan Gen Z. Nah, memang keberagaman ini seharusnya menjadi kekuatan kita untuk bisa mencapai visi misi perusahaan. Nah, tentunya kita harus bisa memahami sebenarnya kompetensi antar generasi. Jadi kalau kita lihat dari sumber kompetensi ini, masing-masing generasi memiliki uniqueness sendiri-sendiri. Jadi untuk baby boomers ini dia kekuatannya di mana? Kita lihat di sini ada di adapting dan copying, kemudian ada di supporting dan cooperating. Sementara memang di kelompok baby boomers, untuk kompetensi interacting and presenting ini rendah. Nah, demikian juga yang ada di generasi X dan generasi milenial. Jadi setiap karyawan, setiap pemimpin perusahaan harus bisa memahami, sehingga kita bisa mengambil kelebihan dari masing-masing generasi, kita sinergikan untuk bisa menyelesaikan tugas atau mencapai sasaran yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, dari beberapa referensi, dari beberapa artikel yang kita dapatkan, baik di lokal maupun di internasional,
Ini ada beberapa tips, ada beberapa strategi mengelola karyawan multi generation. Jadi menghindari melabeli karyawan. Nah, ini memang kita jangan menunjuk karyawan itu berdasarkan generasinya, tetapi keunikan dari setiap individu, bukan dia dari generasi apa gitu ya. Avoid labeling people. Kemudian melihat kesamaan. Jadi bagaimana kita bisa mencari kesamaan antar generasi untuk membangun trustworthy, untuk membangun saling percaya. Jadi mendorong setiap pemimpin dan karyawan untuk saling berkooperasi, membangun kebersamaan lintas generasi. Yang berikutnya adalah kesempatan untuk melakukan mentoring, set up informal mentoring opportunity. Jadi baik yang muda maupun yang tua, kita berikan kesempatan untuk bisa saling bertukar, saling memberikan kesempatan untuk memberikan mentoring. Jadi misalnya kita buat tim-tim lintas fungsi maupun lintas generasi, ini akan memberikan kesempatan pada masing-masing orang untuk bisa mentoring. Kemudian kesempatan let all people's employed. Oke, kesempatan untuk memimpin. Jadi sama seperti yang sebelumnya bahwa kita tidak bisa memilih orang berdasarkan usia, tapi berdasarkan keahlian yang mereka miliki. Sehingga dengan demikian dinamika di dalam organisasi kita akan lebih bisa hidup. Dan bisa saja generasi yang muda memimpin yang tua. Pada titik yang lain, generasi yang tua juga bisa memimpin yang muda, tergantung dari tingkat keahlian masing-masing. Kemudian juga hindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Jadi maksudnya adalah ketika kita akan melakukan evaluasi, fokusnya adalah individu yang bersangkutan. Jadi bagaimana kinerja yang bersangkutan, bukan melabelkan, kembali ke yang pertama tadi, bukan dari kelompok generasinya. Itu yang dimaksud. Jadi kira-kira ini yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Nah, selanjutnya kita mohon arahan atau pencerahan dari Chief Herdi untuk bisa menyampaikan insight bagaimana beliau mengelola workforce yang multi generation di perusahaan di BRI ya, di BRI. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hengki atas paparannya. Tadi cukup detail penjelasannya mengenai multi generasi yang sekarang sudah dikelola Pak Hengki di Jasa Marga. Untuk menghemat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Herdi Harman untuk dapat mempresentasikan paparannya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja saya sapa dulu yang saya hormati Chief Hengki Sasono, Director Human Capital Transformasi Jasa Marga. Thanks Chief untuk undangannya. Kemudian juga saya sapa Group Head dan Direksi Anak Perusahaan di Jasa Marga Group dan seluruh roadster Jasa Marga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan semangat pagi. Kalau di kita kebenaran kalau selamat pagi, pagi. Apa namanya? Pagi, Pak. Jadi kalau rapatnya jam berapapun, sapaannya semangat pagi. Karena energi paginya sebenarnya bergairah terus. Karena saya yakin semangat yang tinggi akan mencari jalannya sendiri menuju sukses. Nah, itu keyakinan saya. It's my belief. Oke, saya nggak panjang lebar, mungkin saya sharing buat kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sesuai yang diharapkan dalam kesempatan ini ya. Jadi managing multi-generation workforce. Baik, next coba. Next, ini udah. Ya, ini nanti saya ngomong tentang Global Phenomenon Challenge dan sharing di BRI, juga sharing strategic initiative dan beberapa programnya. Gitu. Nah, kita masuk ke Global Phenomenon dan Human Capital Challenge. Ini menarik. Dan saya yakin teman-teman sudah pada aware.
kita dihadapkan ke digital phenomenon, digital economy potential. It's a very huge opportunity untuk tidak kita sia-siakan ke depan. Kita juga menghadapi Industrial Revolution 4.0 yang banyak merubah tatanan karena berbasis big data, data analitik, dan sebagainya, gitu ya, robotik. Teknologi udah sedemikian rupa mendisrupt kita. Nah, kalau di Jasa Marga dulu zaman saya masih kecil ada gadis sonse ya, si gadis itu hilang sekarang kan gadis sonse. Itu salah satu contoh disruption oleh teknologi. Tapi saya suka statement Klaus Schwab, founder World Economic Forum. So one of the feature of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, it changes us. Jadi kitanya sebetulnya yang berubah, mindset kitanya menghadapi itu semua. Nah, khususnya di bank, kita menghadapi future of bank. Ini buat saya menarik banget. Saya orang telco, baru setahun di BRI. Wah, ini luar biasa tantangannya gitu ya. Di era digitalisasi, ini orang saya mau dikemanain segini banyaknya gitu kan. Dan sekarang kecenderungannya, people they don't want to come to our branches gitu. Karena memang sekarang mostly urusan semua beres di smartphone kita kan, transaksi-transaksi gitu. So ini PR besar buat saya nih. Future of bank ini PR besar nih. Di saat pandemik ini 50% cabang kita tutup jalan tuh gitu. Terus teller-teller saya mau diapain tuh, kemana gitu. Apalagi ini sampai ke desa-desa. It's very challenging. Nanti saya cerita di next chapter ya. Next coba. Nah, saya mau cerita tentang Human Capital Trend Challenge. Ini yang saya tandain dan saya rasakan semuanya ini. Gitu. Pertama, kita ngomong talent war. Talent war ini semua orang aware gitu ya, teman-teman. Apalagi di industri yang sangat kompetitif, rebutan talent. Jadi bagaimana caranya kita dapatin orang-orang terbaik supaya mau melamar ke kita. Nah, isu talent war ini memang menjadi concern banget. Karena since we are recruiting people sebetulnya esensinya. Kalau orang ngelamar seabrek-abrek di Telkom, di BRI, pelamarnya dari formasi yang dibutuhkan bisa hampir 200 kali lipat. Tapi poinnya, whether the target profile yang kita inginkan mau nggak ngelamar ke kita. Beda kan? Mau nggak ngelamar ke kita. Perusahaan kita dilirik nggak sih sama mereka yang top talent, yang top flyer yang di luar tuh, yang pengennya kerja langsung di Silicon Valley, gitu ya, pengennya kerja langsung di luar negeri. Dan saya bertemu sama mereka semua di luar negeri. Oh, beda anak-anak itu beda, Pak. Nah, itu challenge besar buat para human capital practitioner gitu. Itu one of the issue ya, talent war. Kedua, isu diversity. Ini saya kasih contoh nih, si Jack Ma itu ya semua orang tahu lah, dia founder Alibaba, dan dia dengan bangganya, ini loh ya pekerja-pekerja saya nih, mostly perempuan, karena menurut dia di teknologi company ini perempuan lebih pas. Dan salah satunya katanya itu juga orang putri dari seorang pekerja BUMN itu yang baju hijau. Tapi yang ingin dia sampaikan message-nya, company itu harus diverse. Kalau mau disebut perusahaan keren, harus diverse. Lupakan itu usia, etnik, culture, gender, even generation, religion, nationality. Dan dia dengan bangganya, ini pekerja perempuannya itu berasal dari berbagai bangsa di dunia. See? Dan itu sebenarnya mimpi saya juga. Someday saya pengen punya pekerja itu datang ke Indonesia, datang dari pekerja perusahaan saya. Karena mimpi saya ke depan itu, maunya pemuda-pemuda di luar negeri sana itu udah mimpi pengen sekolah di kampus Indonesia, pengen bekerja di perusahaan Indonesia. That's really my dream actually. Someday harus terjadi itu. Artinya kitanya harus keren. Company-nya, bangsanya harus keren kalau mau dilirik. Kan disebut global competitiveness, teman-teman.
Otherwise, wassalam. Kita harus memberikan yang terbaik. Harus memberikan. Employee experience. Nah, ini juga penting nih, kaitannya ke talent retention. Tadi udah apa? Tadi jam digitalisasi ya, yang tadi itu keren tuh, bagian dari upaya-upaya memastikan experience pekerja itu dapat nih, dirasakan. Oh enak ya kerja di perusahaan ini, enak ya, karena tadi konteksnya nanti kaitannya ke seberapa menarik perusahaan kita. People analytics. Nah ini kita lagi garap kenceng, karena huge number, huge company, ngomongnya harus big data, harus analitik, people analytics. Semua bisa dianalisa. Kenapa begini ya? Kenapa pekerja saya waktu di perusahaan sebelumnya saya pernah iseng sampai moodnya pekerja saya taruh. Kamu ini lagi klik lagi ngabsen kan cukup diklik di situ. Terlepas dia ada di mana, diklik oke. Dia ngeklik dulu apa moodmu hari ini. Oh saya lagi bete, saya lagi kesel, lagi apa. Nah diklik itu. Sehingga itu masuk ke radar saya. Ini pekerja saya hari ini banyak yang mood nggak? Atau lagi nggak mood dan sebagainya. Itu upaya-upaya bagaimana suatu perusahaan itu menganalisa, khususnya behavior employees, untuk kemudian menjadi bahan-bahan keputusan ke depan. Digital leadership, of course, everyone understand, tapi juga saya nggak yakin juga bisa mengamalkan dalam konteks sebenar-benarnya. Harus diakui kita ini bukan digital native, kita ini digital migran. Karena yang penting adalah esensinya. Being digital itu beda dengan 7 digital. Being digital itu memastikan DNA kita digital. So everything yang kita bikin harus lebih cepat, lebih murah, lebih efisien, lebih efektif. Dan the way we lead people-nya juga jadi sangat beda. Beda banget dengan yang selama ini kita laksanakan. Nah, kalau pengen lihat itu ya datang aja ke startup itu. That's the leadership yang ala baru, gitu anak-anak baru. Nah, dua di atas sisa ini yang menarik nih. Gig economy and worker. Ini saya bertemu seseorang ayah yang gelisah, yang anaknya lulusan top school di luar negeri, di Amerika sana, tapi nggak mau kerja. Dan ternyata orang kayak begitu itu banyak. You know what? Talent-talent sekarang itu tidak banyak yang tidak pengen bekerja, dicap sebagai pekerja atau pegawai dari satu company. So dia bisa bekerja buat perusahaan apapun. Yang dia lakukan hanya bawa laptop tuh kemana-mana, dari kafe ke kafe. Tapi dia kerja. He or she is making money a lot. Dengan kerjanya masuk ke collaboration platform perusahaan-perusahaan besar tuh. Nanti tinggal dia kerjain sesuai request, nanti tinggal transfer gitu aja tuh. Dan itu bisa making money lah. Itu yang disebut gig worker di dalam gig economy, atau istilahnya freelancer. Nah, konteks yang kita mau ngobrol-ngobrol sore ini sambil nyeruput kopi, misalnya ada kopi di sini, tentang big generation gap, tentang fenomena milenial, gitu ya, yang benar-benar saya rasakan banget. Mereka itu apa coba? Unlong life employment, contractual basis. Kebayang nggak sih? Dan saya kebenaran saya sudah mengantisipasi. Salah satu yang saya rekrut ngomong begini ke saya, dan anak sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Pak Herdi, can I just working with Telkom, with BRI, just only for 5 years?